Shalom. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Diki, Bu Lanita, sama Bapak dan Ibu. Sama? Pak Yusuf, ya, sama Ibu Yusuf. Ya, puji Tuhan. Ya, ini hari ini kita rayakan Imlek, jadi saya mesti Kyonghi sama saudara ya. Angpau nalai. Ya, angpau endi ya. Nah, saudara ya, saya punya kong mak dari papa sama juga dari mama saya, semua asli dari Tiongkok, saudara ya. Jadi saya masih ingat tiap hari mesti lagu oriental ini yang dinyanyikan ya. Turun ke papa saya tiap hari juga ya. Jadi telinga saya ini tiap hari dulu ya mendengar lagu-lagu seperti ini, saudara ya. Ya puji Tuhan, dulu saya sering khotbah di Taiwan. Nah nanti bulan Agustus masih ada jadwal di Taiwan. Ya saya sempat karena papa saya dulu seringnya lagunya Teresa Teng ya. Jadi saya berapa kali sudah ke tempat mana dia dikuburkan. Jadi ada alat musiknya yang besar, jadi kita bisa main pakai kaki ya. Itu piano atau organ saya tidak tahu ya. Nah itu saudara ya. Nah saudara-saudara, di Taiwan ada 4 bahasa besar. Tapi yang masuk Indonesia umumnya cuma 2. Satu namanya Hakka. Orang sini bilang Ge atau Geren gitu ya. Ciri-cirinya anak lakinya semua huruf depan A. Ya jadi ada Akyo, Aloy, Ahok. Saya tidak tahu alun-alun melok enggak ya. Pokok AKB ya. Nah yang kedua yaitu Hokkien. Ada lagi Kwantung tapi tidak banyak di sini ya. Nah saudara-saudara, saya kalau sehari-hari saya tidak bisa tahu ini orang Hakka atau orang Hokkien. Tapi kalau Imlek saya bisa tahu ya. Kenapa? Karena orang Hakka, orang Ge ini kalau hormat sama saya manggilnya Boksu. Pendeta ya. Boksu, Kung Si Facoy. Kaget saya ya. Jadi nadanya tinggi ya. Kung Si Facoy. Oh saya langsung tahu ini Ge ini. Ya tapi kalau yang nadanya rendah, Kyong Hi Facoy Boksu. Oh ini Hokkien ya. Nah ini jadi saya bisa langsung tahu. Ya kita orang Indonesia toleran. Jadi kita ngambil yang tengah-tengah ya. Kita tulis Kung Si Facoy. Nah itu ya kata teman saya, iki artinya gak ono iki Pak. Ya teman saya situ nyaut, ono Ming. Iki artinya ya Gongsi Facoy iki Imlek iku cuaca cerah. Pokok gak ono udan kita harus ngomong Gongsi Facoy. Tapi nek hujan sampai banjir ngomongnya lain. Ngungsi yuk coy katanya ya. Oh ya wis tak karepmu ya. Nah ini saudara ya. Ya puji Tuhan. Kita bisa merayakan nuansa Imlek ini ya. Nah saudara hari ini sesuai tema kita minggu ketiga ini yaitu mengasihi Allah. Ya bulan ini kita bicara tentang kasih. Saudara kasih ini seperti minggu pertama kemarin saya terangkan hanya bicara berkorban. Jadi kasih tanpa syarat. Hanya bicara memberi. Makanya ada lagu nasional ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga masa. Terus hanya tak. Iya, wis stop ojo diterus nunggu gak khotbahku ya. Ini kur terbesar yang pernah saya pimpin ya. Ya, jadi kasih itu hanya bicara berkorban. Dan saya sudah terangkan bagaimana kasih yang diawali oleh Allah kita sebagai teladan. Satu, bahwa kasih itu rela berkorban. Jadi tidak hitung-hitungan, itu kasih. Suami istri, orang tua, anak, semua. Siapa aja yang saudara katakan, saya mengasihi, pasti dia rela berkorban. Ya, korban waktu, tenaga, pikiran. Yang kedua, rela mati. Bukan hanya fisik, tapi kira-kira yang mengganggu hubungan kita dengan orang yang dikasihi harus dimatikan. Ya, hobi baik harus bijaksana. Tapi kalau hobi ini mengganggu ya kepada orang yang saudara kasihi, ya saudara harus mematikannya. Nah hari ini saya mau katakan orang
bisa mengasihi Allah. Mengasihi Tuhan kita Yesus hanya satu. Yaitu orang ini harus berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara belum pernah berjumpa dengan Yesus, tidak mungkin kasih Allah itu akan ada pada kita. Bicara apa berjumpa dengan Yesus? Bicara bertobat yang benar. Jadi saudara dan saya memang merasakan dan benar-benar menikmati dan saudara memastikan bahwa kita sudah ketemu Yesus, kita bertobat, kita punya keselamatan. Ini yang penting saudara. Nah waktu saudara dan saya ya berjumpa dengan Yesus inilah dimulai kita bisa mengasihi dia. Hari ini saya bagi 3. Yang pertama seseorang yang mengasihi Tuhan hidupnya akan berubah. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan waktu kita mengasihi dia. Baru yang terakhir ketiga ya. Karena kita mengasihi Allah, apa yang Allah akan lakukan buat kita. Apa yang Allah akan berikan kepada saudara dan saya. Mari kita mulai yang pertama. Kalau saudara dan saya sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara berkata, saya mengasihi Tuhan. Saudara harus buktikan, mari kita baca Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua ya. Nah ini ayat sangat terkenal. Mari kita akan membacanya bersama-sama ya. Saya hitung ini saudara bisa kelihatan? Ya, dibaca ya. 2, 3. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Nah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang apa? Dan yang itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang ayat 2. Mari kita baca 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang apa? Sempurna. Jadi saya percaya. Seseorang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Ada pembaruan budi. Ya. Karakternya berubah, hidupnya diubah oleh Tuhan. Sering kita dengar ya, ada yang dilokno gini, waduh saya kira kayak pendeta, alim ulama, biyen uripe gak karuan. Nah, mulai ya macem-macem. Kenapa? Orang lain melihat hidup kita berubah. Ya jadi saudara dan saya hari ini juga kalau kita katanya sudah berjumpa dengan Yesus. Kita mengasihi dia. Kita harus berubah. Berubah kemana? Yaitu berkenan kepada Allah. Jadi kira-kira sing elek-elek ya buang. Sing jelek-jelek ya buang saudara ya. Kalau saudara sekarang ke Panarukan situ Bondo ya. Nanti saudara boleh tanya. Tapi jangan ngomong Samuel Sianto. Tanya Miming. Nah karena saya pakai nama Samuel Sianto. Setelah pindah di Malang. Dulu warga negara asing, jadi saya ikut naturalisasi. Jadi nanti saudara tanya, mana rumahnya Miming? Sekarang jadi pendeta. Nanti lah mesti gini, oh sing biyen ugal iku ya. Nah, itu situ. Sing kedua ini sing gak enak. Oh sing kiri iku ta. Kiri ini sik katut terus ya. Nah saudara, jadi mungkin orang lain melihat. Ada sesuatu yang berubah. Dan memang kita harus berubah. Nah kalau hari ini saudara dan saya bilang, saya mengasihi Tuhan. Tapi saudara tidak mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak bisa. Makanya kita berdoa biar gereja kita ini menjadi salah satu gereja yang berkenan. Di mana jemaat, saudara termasuk saya, bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Nah mari kita memulai. Ya ada gereja yang sempurna. Saudara mau pindah berapa gereja pun sama. Saya jadi gembala pun banyak kelemahannya. Saya harus selalu di awal tahun minta maaf. Karena saya tidak bisa melayani jemaat dengan baik. Buktinya ada pelayan yang keluar dari gereja kita. Saya sudah datangi. Saya minta maaf. Saya tangisi, ayolah kembalilah. Kalau saya salah saya minta maaf. Ya berarti saya gagal. Tapi saudara di balik itu saya juga berusaha terus. Gimana caranya Tuhan? Supaya saya bisa ngasih yang terbaik untuk jemaat. Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya harus bisa berubah. Saya kasih contoh ya. Kalau seseorang tidak mau berubah. Dia bilang mengasihi Allah.
Di hadapan Allah kita dianggap penipu. Mari kita baca ya 1 Yohanes ya 4 ayat 20. Ini contoh-contoh ya. Kalau saudara bilang saya mengasihi Allah tapi hidup kita tidak berubah. Nah ini kita lihat. Jikalau seorang berkata apa? Aku mengasihi Allah. Dan ia apa? Membenci saudaranya. Ini cuma contoh. Saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi benci saudara ya. Aneh. Loh ini ada. Saudara katanya firman Tuhan maka ialah ada apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat. Tidak mungkin katanya Tuhan mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara ini cuma contoh. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, saya mau berkenan. Saya mau berubah hidup saya. Tapi kenyataannya saudara membenci. Bukan hanya saudara kandung, saudara satu gereja mati-matian. Pokoknya saya tidak mau. Sampai kiamat. Waduh ya, dulu di sekolah teologi juga ada ya. Ini calon pendeta loh sudah. Waduh, saya lihat dari kantor ya, sing situ buka baju, ono tato nih. Aku pernah mateni wong. Wah, sing situ kon mateni wong. Aku mateni piroe. Wah ya, terus saya keluar. Sudah berhenti. Ini sekolah teologi. Tak keluarkan semua ya, baru berhenti ya. Tapi tidak nyopo. Pas Natal, wah ini panitia berusaha gimana caranya didudukno bareng. Supaya apa? Bisa gandengan tangan. Kan nyanyi lagu toh. Ya, malam kudus. Mari kita bergandengan tangan. Wah, waktu gandengan tangan, kabeh tepuk tangan. Wah puji Tuhan. Sudah pulih kembali ya. Waktu pulang ditanya, kapan kamu mulai nyopo? Situ, kapan kamu mulai nyopo? Akhirnya situ nyaut. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi mangkelku tinggal tetap. Oh pancet tiwase ya. Nah ini saudara ya, pakai firman lagi ya. Nah saudara, hari ini kalau saudara bilang mengasihi Allah, tapi masih membenci saudara, mana bisa. Saudara yang masih punya orang tua ya, bersyukur ya. Saya sudah tidak ada. Dari pihak istri saya juga tidak ada. Kita baru terasa. Dulu ya masih ada mama saya, ada papa saya. Jauh pun kita mesti datang. Karena ada yang menarik, yaitu orang tua saya. Begitu tidak ada ya. Ya seperti lepas. Saya dengan saudara kandung saya, sewaktu-waktu saya telepon. Tapi ya tidak seperti waktu ada mama. Ya, tidak seperti ada papa. Makanya saya kaget waktu adik saya telepon. Loh Li, kode lo sakno lo. Loh apa oh? Ya gara-gara saya kena stroke itu. Mana? Aku tak ngomong. Terus video call ya. Waduh saudara. Saya kaget, saya langsung berangkat ke Jepara. Saya bawa, saya taruh di rumah saya 2 bulan. Terus kalau lu di sini sampai sembuh. Ya dulu kita susah bareng. Kita harus seneng bareng. Ya akhirnya puji Tuhan sembuh. Sekarang kembali ke Jepara lagi. Kumpul sama keluarganya. Saya bilang nanti ini ada apa kita bisa ketemu lagi. Saudara-saudara sampai mati saya bilang. Ini saudara kandung saya. Tidak bisa. Ya, saudara hari ini yang punya saudara kandung, namanya saudara itu sedara. Ya, kita sampai mati, tetap saudara kandung saya. Orang mau bilang saudara kandung saya jelek, mau bilang apa, tetap saya akan bilang itu saudara kandung saya. Saudara hari ini kalau saudara memang mengasihi Allah, tunjukkan bahwa hidup kita berubah. Bagaimana dunia bisa lihat kita kalau tidak ada perbedaannya? Gimana dunia bisa mendengar kesaksian kita kalau kita sama dengan mereka? Makanya hari ini yang pertama saya ingin saudara dan saya kita berubah. Minta perkenanan Tuhan. Ya, yang baik-baik ayo kita tingkatkan, yang jelek kita buang. Ya, saya percaya malam ini saudara dan saya akan berubah karakternya. Ya, kita punya keluarga, mari kita jaga keluarga kita. Ya malam ini saya senang, nah, ini baru mau mendarat ya. Anak saya Belinda Christina, dulu juara 1 MasterChef Indonesia. Waduh, saudara tahu waktu dihujat di medsos ya. Saya 4 hari itu batalkan semua pelayanan. Saya bilang stop, saya mau barengi anak saya. 24 jam saya barengi. Oh ternyata enggak apa-apa ya. Tapi saya punya keluarga.
yang harus saya jaga saudara ya. Jadi saudara, kita mulai berubah. Ayo kita minta perkenanan Tuhan. Ya Pak Diki ini banyak mengubah hidup saya. Saya sebelum jadi gembala, saya banyak ngobrol ya. Ada yang pernah diobrolkan gini ya. Loh Koming, ya, orang bilang ini kembaran saya sudah. Ya, kayak telur satu tapi pisah ya. Terus Pak Diki waktu itu kejak makan terus ngomong, lu yo harus punya tabungan. Ya, Pak Diki seeling lo ya. Saya ini tidak pernah punya tabungan waktu itu. Pokok tiap bulan saya bilang istri saya, habis no. Wis bagi semua untuk pekerjaan Tuhan. Pasti nanti diberkati lagi. Tapi waktu diterang no Pak Diki, oh iya ya. Lu anak lu lo gede, nanti naik kuliah ya apa. Kan mesti ono cadangan. Lu harus punya dewek. Saudara tahu saya mulai nabung ya. Nabung. Pertama kali Eva ke Sydney. Saudara tahu uang tabungan itulah yang habis bersih untuk total kuliah sama saya berangkat berlima ke sana. Nah saudara, saya terus gini, iya yo, ono tabungan nih ya, untung ya, gitu ya. Oh saya dikasih hikmat sama Tuhan. Nah makanya saya ngajari papa mama di sini harus punya tabungan. Tak boleh nanti minta be anak mantu. Ya, karena anak mantu sakno wis punya keluarga sendiri. Jadi kita mesti punya tabungan sendiri ya. Jadi mulai sekarang ditabung. Masih 10.000 tidak apa-apa ya. Tidak wis akeh kayak no aku ya. Nah, itu ya. Ya simpen dewe ya. Ya jadi saudara mari yang pertama kalau saudara mengasihi Tuhan. Ayo kita buktikan kita memang mau berkenan sama Tuhan. Sekarang yang kedua. Kalau saudara sudah diubahkan oleh Tuhan. Karena tadi bicara kasih itu bicara berkorban. Jadi nanti pun sama Tuhan, saudara jangan hitung-hitung. Saya mau ngajari saudara ya, kalau untuk Tuhan selalu beri yang terbaik. Saya ulang ya, untuk Tuhan berilah yang terbaik. Saya selalu bangun pagi-pagi. Sebisa mungkin di rumah saya belum ada yang bangun, saya sudah bangun. Kenapa? Karena saya memang datang sama Tuhan mengadakan waktu. Bukan saya bilang Tuhan nanti kalau sudah kosong waktu saya baru saya mau doa. Nanti sisa-sisanya. Wis mari kabeh beres baru saya mau doa. Enggak. Jadi saya memang mengadakan waktu untuk Tuhan. Jadi saudara itu berikanlah yang terbaik. Mari kita belajar dari seorang yang bagaimana dia memang mengasihi Tuhan. Ya kita baca ya dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saya yang baca ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Nanti 26 Februari saya berangkat lagi ke Israel ya. Saya sudah pernah ke Betania ini, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di sini ada keluarga Lazarus, ya ada Marta, ada Maria. Katanya ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk Yesus. Dan Marta seperti biasa ya melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Terus ayat 2. Ayat 3. Maka Maria, nah ini ya saudaranya mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ya ini katanya mahkotanya wanita. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata apa ayat 5? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 7. Oh ya 6 ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini bertolak belakang ya. Ini Yudas Iskariot ini rohnya sampai hari ini masih ada di gereja. Ya, pencuri-pencuri di gereja masih banyak ngambil uang persembahan. Ya, macam-macam saudara ya. Ya, mbateni itu kopo, ono ay. Roh ini sampai hari ini ya. Saudara-saudara tolak belakang sama Maria. Maria loh memberi yang terbaik
Lah ini loh muridnya Yesus tidur bareng Yesus. Yesus ngadakan mujizat, ya ono Yudas Iskariot. Mungkin paling sering diajak ngomong, om dia bawa duit. Mungkin melaku-melaku tuku es campur, ditakok das. Si ono duit piro ya. Nanti ya, mbok nyelukane apa kan enggak tahu saya. Ya pasti sering. Makanya ada jemaat tanya, "Loh Pak, itu hamba Tuhan loh. Masuk makan uang gereja kayak gitu." Wes, jogila ngono. Yudas Iskariot muridnya Yesus saya enggak cuma nyolong, Yesus dijual loh Saudara. Ya, nah ini luar biasa Saudara ya. Beda nanti sama Maria. Mari kita lihat katanya ayat berikutnya. Maka Yesus bilang apa? Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sekarang ayat 8. Kata ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ayat 9, saya tuntaskan ya. Terus, oh sudah ya? Iya, sudah sampai 8. Nah saudara, hari ini kita belajar dari Maria. Ya, waduh kalau saya baca itu hati saya ini mesti bergetar gitu ya. Aduh Tuhan, terus hidupnya ya apa nanti Maria? Ngawali dulu gitu ya. Karena apa saudara, minyak ini harganya 300 dinar. 1 tahun Masehi ya, 365 hari. Tahun orang Yahudi beda. Tapi masa kerja 1 tahun dengan potong libur dan hari Sabat keluar angka 300. Jadi ini gaji 1 tahun. Saya tidak tahu apakah saudara kalau mau buat gambaran UMR aja gampangannya ya. Jadi kalau di Malang ini UMR mungkin berapa? 3.200.000 ya. Sekitar itu kali 0,12. Ya hampir 40 juta minyak ini. Ya saudara kalau gajinya manajer ya mungkin 10 juta. Ya 120 juta. Tapi waktu itu sehari bekerja 1 dinar. Jadi 300 dinar. Sangat mahal. Ya saudara, ini yang diberikan oleh Maria. Makanya kita memulai, ayo kita memberi yang terbaik sama Tuhan. Mulai waktu kita, tenaga kita, ya. Kalau saudara mau ibadah, usahakanlah istirahat yang cukup. Supaya nanti saudara dengan firman ini fresh. Ya, dengan firman ini kalau saudara capek, nanti saudara ada firman mungkin yang tidak pas di hati saudara, saudara bisa marah. Tapi kalau saudara ya kasih waktu yang baik untuk tubuh kita dengar baik-baik firman. Bukan saya tidak boleh main HP loh, enggak loh ya. Ini cuma ngilokno. Ya, nah ini saudara ya cuma ngrungokno firman piro jam aja loh. Setengah jam tambah 10 menit, berarti 40 menit ya. Ayolah, kasih yang terbaik. Semua pokoknya kasih yang terbaik. Sampai hari ini istri saya masih punya kebiasaan ya. Jadi kalau ngasih anaknya untuk persembahan, tapi sekarang wis enggak. Dulu mau ke sekolah minggu pasti semua uang baru. Ya, Baris. Wah, dulu anak saya Yoel, Eva, Belin. Tangannya gini. Kasih uang baru. Sudah dilipat, masuk kantong, bilang, uangnya Tuhan. Uangnya Tuhan. Wah, nanti masuk di mana? Kantong persembahan. Nah, sekarang yang kiri. Baru sama besarnya. Ya, ini uangnya siapa? Bilang, uang saya. Uang saya, ya. Masuk kantong. Yoel ditanya, Yoel mau beli apa? Permen. Eva, es krim. Belin, kue. Wah, tapi nanti pulang, ono sing lapor. Mah, tadi persembahannya enggak dimasuk no, mah. Gitu ya. Terus istri saya tanya, salah satu anak saya, lu tadi enggak dimasuk no uang persembahannya? Lu hilang punya Tuhan. Kok iso hilang punya Tuhan? Lu wekmu? Enggak, wekku tak cekel terus. Sing Tuhan sing hilang. Oh no, saudara ya. Saya sampai gini, saya ngajari lu sopo ya. Pasti setan. Terus cari setan, aku salah mana kata ya. Nah ini saudara ya. Jadi saudara, kita belajar lah kasih yang terbaik. Ya sudah lama pelayan-pelayan usul, Pak jalan lagi kantong persembahan. Karena mulai pandemi kita enggak pernah ya. Tapi memang karena jemaat tambah banyak saudara ya. Kita sudah nambah lagi yang jam 7 lagi penuh. Saya bingung mungkin nanti nambah jam 8 ya. Jadi jam 7 itu 50 menit aja ibadah. Terus jam 8 ya 50 menit. Ini solusi terakhir nanti. Jadi kalau pulang saya mesti diprotes.
karena kotak persembahan di depan. Lah itu orang ngasih itu terus antri. Lama Pak, gitu ya. Gini loh, ini pandemi, rasanya ada orang tidak terbiasa. Sampai akhirnya kemarin ya, keuangan BPK rapat, terus usul, wis Pak, jalan lagi persembahan cuma sekali. Persembahan kita kan sekali ya. Ya wis, jadi mulai hari ini nanti pakai kantong persembahan, jadi saudara pulang langsung keluar ya. Tapi khusus hari ini, karena semua wis pakai pakaian cibau, congstam, ojo mulai foton bareng kabeh ini ya. Nah hari ini gratis fotonya ya, besok tetap gratis ya. Jadi saudara belajar dari Maria, belajar kasih yang terbaik. Saudara hari ini kalau kita punya orang yang kita kagumi, kita mengenal seorang pejabat dan dia mau ketemu dengan kita. Saya percaya, saudara selalu berpikir apa yang terbaik yang akan saya berikan. Pernah saudara berpikir, saya mau beri apa yang terbaik sama Yesus? Mungkin saudara punya suara yang baik. Saudara pernah berkata, nanti saya di rumah, di kamar ya. Saya cuma mau nyanyi, mau ngasih yang terbaik. Bagus, silakan. Pokoknya dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara memang mengasihi Allah kita, mengasihi Yesus, berikanlah selalu yang terbaik. Ya, jadi kalau bicara korban tidak mesti uang. Banyak hal. Saudara bisa memberi nasihat dan lain sebagainya ya. Saudara, gereja kita ingin terus bergerak memberi yang terbaik kepada jemaat. Senin sampai Jumat kita punya Yestoya Revival. Ya, jam 1 siang. Yang Senin itu karena yang masuk cuma 3 orang, yang staff. Jadi di sini pakai online. Saudara bisa lihat lewat YouTube. Tapi yang Selasa sampai Jumat itu saudara ada onset. Saya tidak menghimbau saudara datang karena itu jam kerja. Tapi kalau saudara mau datang silakan. Saya ingin gereja ini bukan hanya Sabtu Minggu buka terus hari lainnya tutup. Tapi memang di sini Roh Kudus, hadirat Tuhan ada di sini. Sabtu pagi mulai rame ya, KKR doa pagi 4:30. Ya saudara ya, silakan saudara. Fasilitas begitu banyak. FA, untuk apa? Untuk saudara bisa memberi yang terbaik sama Tuhan. Makanya malam ini saya cuma tekankan kalau saudara memang mengasihi dia. Ya kalau tadi sudah berubah hidup kita, sekarang kita keluar, kita memberi sama Tuhan, berilah yang terbaik. Nah sekarang yang terakhir, kalau saudara dan saya, ya memang mengasihi Tuhan. Apa sih yang Tuhan kasih sama kita? Ya saudara-saudara, saya percaya malam ini nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Saudara di Yestoya Revival itu yang rame memang yang online yang ikut. Ya dari luar negeri, dari mana-mana ya. Dan banyak mujizat. Kemarin anak saya Yoel berangkat ke Purbalingga, cuma ngambil itu ada yang kena stroke. Berbulan-bulan sudah dijual semua habis ya Pak Sarjono ini ya. Saudara waktu ikut Yestoya Revival. Joel bilang, lepaskan Pak, tongkatnya mulai jalan. Ya jadi kemarin sudah naik sepeda motor. Ya itu ada videonya mungkin besok pagi jam 7 sama jam 9. Pastor Yoel yang khotbah mungkin akan ditayangkan. Ya, nah itu tongkatnya dibawa, ditaruh di kantor saya itu saudara ya. Nah saudara-saudara ada mujizat, ada pertolongan. Nah ini yang ketiga. Ini yang akan menjadi bagian saudara dan saya. Mari kita akan baca ya ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terkenal ada lagunya lagi ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, ayo saudara yang baca ayat ini ya. 2, 3. Tetapi seperti apa yang tidak pernah dilihat apa? Atas ya. Terus turun tidak pernah didengar apa? Turun lagi tidak pernah timbul di dalam. Semua ini katanya, ya, semua ini yang disediakan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Ya, saudara-saudara, apa hari ini yang tidak pernah saudara lihat? Ayo, apa yang tidak pernah saudara dengar? Apa sih yang tidak pernah timbul di hati saudara? Itu loh sebenarnya sudah disediakan. Kalau saya umpamakan ini, Allah seperti punya bank, namanya bank sorga. Semua sudah disediakan.
Sekarang saudara tinggal bawa cek sebanyak-banyaknya. Saudara bisa 24 jam cek itu ditukarkan di bank sorga ini. Karena cek itu sudah ada tulisannya bank sorga. Tanggalnya dikosongi, permintaannya dikosongi, tapi ada tanda tangannya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara sakit tinggal tulis Tuhan saya pengen sembuh. Tukar. Di bank sorga ada mujizat kesembuhan. Hari ini saudara mungkin mengalami kebangkrutan. Saya banyak lihat jemaat kita ya. Juga yang online. Bangkrut. Hari ini diberkati Tuhan. Ya ada seorang ibu, kalau orang ibu ini ikut rumahnya 18 tahun tidak laku. Terus telepon, Pak Sam, rumah saya 18 tahun tidak laku. Ibu kalau percaya, Yesus bisa adakan mujizat. Sekarang pun Tuhan lakukan. Ya besok lusa telepon, Pak, payu. Lu buat apa? Koperasi. Saya gini, kok bisa ya? Bisa. Ya di Solo ada seorang bapak, saya belum pernah ketemu. Dia dikasih tahu mamanya katanya. Itu loh telepon Pak Samuel. Gak apa-apa minta doa boleh. Waktu dia telepon pertama, Pak saya bisa didoakan. Ini Pak Samuel Sianto, oh iya. Saya sudah panggil semua pendeta-pendeta. Sebut ini. Saya bilang, gak kira iso kon. Langsung saya gitu. Gak mungkin kamu ngalami mujizat. Loh Bapak kok gitu? Iya, sebab pendeta bukan ngadakan mujizat. Yesus yang ngadakan mujizat. Dia yang punya. Loh, terus saya yang mau ngajari Bapak. Bapak yang harus percaya. Bukan pendetanya. Oh gitu, terus siapa? Wis percaya ya. Bahwa mujizat akan terjadi. Sajane ini minta doa apa sih? Rumah saya mau dijual Pak. 23 miliar. Pandemi saudara. Sudah 7 tahun tidak laku. Tidak pandemi loh Pak, gak ono sing tuku. Apa mana pandemi kata. Saya kena omongan itu saya langsung bilang, saya tidak bisa doa, saya tidak mau doa. Loh kenapa Pak? Lah kamu gak percaya? Lah dari omongannya loh. Gak pandemi aja gak payu. Lah apa mana pandemi? Lah terus kayak apa di doaan? Pak tuh mangi kaki aja saudara. Loh buat apa doaan orang gak percaya? Loh jangan gitu Pak. Saya bilang harus percaya. Yesus bisa. Loh bisa ya? Bisa. Loh ini pandemi. Yesus itu tidak bergantung situasi kondisi. Dia bekerja dengan caranya sendiri. Wes ayo, tak doa no. Saudara tahu besok 2 orang datang. Nawar. Pak, 2 orang tenang. Ini baru awan sekepal. Wah kayak zamannya Elia ya. Saudara akhirnya laku ya. Saya tidak tanya laku berapa. Yang jelas pembangunan disumbang ya. Puji Tuhan. Sampai hari saya tidak pernah tahu orang. Baru orang ini ngomong apa? Kok bisa ya Pak? Yang kayak gini, kayak ini loh gak kepikir. Ya ayat inilah yang akan nanti saudara katakan seperti baru saya katakan. Apa yang gak pernah kita lihat? Gak pernah didengar, gak pernah timbul di hati. Semua saudara mau lihat pesawat, mau ngelencer kemana hari ini. Wah medsos terbuka, luar biasa saudara bisa lihat semua. Tapi ada saatnya nanti. Waktu pertolongan Tuhan datang. Waktu yang sudah disediakan Allah itu diberikan kepada kita, kita akan bilang seperti tadi saya bilang, wah yang gini loh Pak gak kepikir. Ya ini kok bisa ya? Lah ya itulah Allah kita. Ya kalau bahasa Madura, Alkitab saya bahasa Madura. Kalau bahasa Indonesia dimulai dari apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul di hati. Nah bahasa Madura enggak. Apa saya tak pernah epeker. Nah ini saudara. Ya dimulai dari apa yang tidak pernah dipikir. Jadi hari ini semua sudah disediakan. Ayo saudara hari ini ya percayai. Apa yang menurut saudara hari ini tidak bisa. Yesus jadikan bisa. Ya kemarin dulu hari Kamis kita ada briefing ke Israel. Nah itu ya. Saya kaget. Saya panggil Cik Clara. Jadi tahun 2005 bersama saya ke Australia. Ya. Jadi Cik Clara ini pernah tinggal bersama Ibu Teresa di India. Nah kami berangkat. Saudara tahu waktu saya sejak anak saya meninggal 3 terus kemudian hidup lagi saya janji mau jadi hamba Tuhan. Saudara tahu saya selama jadi hamba Tuhan belum pernah khotbah di Surabaya. Di desa terus. Terus saya gini Tuhan saya ini pengen khotbah di Surabaya.
Kok gak ono sing ngundang? Berjalannya waktu, enggak ada sudah. Setahun itu ya khotbah 3 kali itu mujizat. Ping 3 loh setahun mujizat sudah. Wah saya gini, ono sing ngundang sehat. Terus doa saya tak walik. Tuhan, saya lo tidak pernah diundang di Surabaya. Sekarang saya undangin di luar negeri. Nanti saya khotbah di luar negeri, orang Surabaya kan dengar. Oh dia malah ono pendeta khotbah di luar negeri. Lah saya pasti diundang. Ini akalnya saya. Ya, jadi saya itu doa Tuhan. Undangan kono lho nang Australia. 3 hari kemudian ada yang telepon. Pak, lu mau ta? Ini full gospel di Australia ulang tahun. Khotbah di sana. Coba lihatan jadwalnya. Saya langsung bilang, mau Pak. Loh, lihatan saya jadwalnya. Gak usah, wis mau. Lah usah tahun ping 3, saudara. Apa yang kosong kabeh ya? Ya wis mau ya. Saya berangkat saudara ya. 2005. Saya setiap ke lokasi baru, turun pesawat, saya mau dilihat orang saya tidak malu. Saya pasti berlutut. Terus saya gini, Tuhan, kalau saya sudah datang di sini, pasti Tuhan akan kembalikan saya lagi ke tempat ini. Saya tidak pernah terpikir kalau anak saya akan tinggal di Sydney ya. Jadi akhirnya bisa kembali terus ya. Nah pulangnya di pesawat saya pegang istri saya. Mah, Dewi wis nang Australia ki. Ya apa? Nek kita doa ke Israel. Oh ya wis. Wah saudara ya. Ya doa. Saudara ini semua udah kepikir. Saya sampai di Malang hari ini, besok lusanya, terus besok lusanya lagi. Apa ini namanya? Hari ini, besok lusa, lusanya besok. Ya, ya wis itu pokoknya ya. Ada sing telepon, kah? Mau di Israel? Duh, berapa? Gratis. Mau. Saya lihatin jadwalnya. Wis iso. Kau no jadwalnya kosong sebenarnya. Nah Desember itulah 2005 saya berangkat ya. Sejak itu saya turun di Dubai, di Kairo. Sampai di mana pokok saya turun saya bilang saya pasti kembali Tuhan. Puji Tuhan ya saya lupa ini. Nanti Februari ini yang ke 53 atau 54. Saya ini angka-angka saya takut salah. Pokoknya wis 50 kali lebih ya. Saudara ini tidak pernah saya pikirkan. Tidak pernah timbul di hati saya. Tapi ternyata Allah sudah menyediakan. Jadi saudara hari ini kemurahan Tuhan. Ya kita ini bisa ke Israel kemurahan Tuhan. Koko saya 2 kali batal. Ketiga baru bisa. Jadi yang pertama besok mau berangkat. Hari ini masuk rumah sakit. Luming. Telepon. Aku masuk rumah sakit gak kuat ini. Lho apa bos? Pokok garo iki. Masuk ICU. Aduh kok lu minta kemurahan Tuhan lu. Terus ya apa iki? Ya jarno wis bojo be anakmu budal wis tak barengi. Tidak jadi berangkat di ICU. Saya sampai Dubai turun, HP tak buka, waktu itu SMS masuk ya. Ming, cari dokter, kau nak penyakit ya aku wis metu. Tak bales iki wis sampai Dubai. Worong saudara. Bener ini. Berapa tahun kemudian berangkat lagi ya. Wis, lu minta kemurahan Tuhan. Lu tenan saudara. Besok lu mau berangkat. Lu kok melebu rumah sakit aneh toh. Aduh lu ini. Wis lu doa deh. Ya wis. Oh Tuhan. Sampai berangkat. Ya sampai Dubai. Tak pencet mana. Nyala. SMS masuk. Lu Ming jadi dokter gak ono penyakit. Iya kita sampai Dubai saudara ya. Gak bisa. Baru terakhir ketiga. Saya bilang ini terakhir loh. Aku udah bisa ngejak lagi. Puji Tuhan bisa berangkat ya. Teman saya hamba Tuhan. Ini sudah naruh paspor di Israel. Naruh ini. Tinggalnya tempel. Wing. Keluar, gak boleh. Karena itu di bordernya Yordania. Jadi nunggu 3 hari. Kontak terus, gak bisa. Ya gak bisa masuk. Saudara akhirnya rundingan. Kita kemana? Ke Turki. Oh adik Turki ya 8 hari muter-muter sambil kontak. Siapa tahu bisa masuk, enggak bisa. Saudara tahu waktu pulang dari Turki. Mau masuk bandara ditulis. Israel dibuka. Tapi katanya mulai Indonesia ya. Enggak bisa. Ini tidak kemurahan Tuhan. Guys. Benar saudara. Jadi saudara itu sebenarnya sudah disediakan semua. Jadi kita perlu perkenanan Tuhan.
Nggak bisa hidup sembrono, nggak bisa. Hidup nggak kudus, nggak bisa. Saudara harus memulai. Ayo kita mulai. Bisnislah yang benar. Ya saudara hari ini melayani, layani yang benar. Takutlah akan Tuhan. Minta perkenanan Tuhan. Ya saya banyak dapat fitnah ya. Dilaporkan, wah macam-macam, makan uang pembangunan, ya. Wah makan uang jemaat, macam-macam saudara. Ini ada Bu Eni, bendahara kita ya. Saya lu enggak pernah tanya, duit piro, boleh cek, tanya saudara. Ya, saya mati enggak bawa apa-apa ya. Saya lebih baik takut sama Tuhan, biar nanti anak, menantu, cucu-cucu saya, semua yang nikmati sama Tuhan. Saudara kalau kita mengasihi dia, hidup kita akan diubah. Kita minta perkenanan. Setelah itu ayo kita mulai action. Berikanlah yang terbaik. Semua yang ada pada saudara, beri yang terbaik. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Ayo kita berikan yang terbaik. Baru Allah sudah menyediakan semua yang terbaik punya Allah. Itu untuk saudara dan saya. 24 jam bank sorga hari ini bisa ditukar. Saudara butuh apa? Tukar. Butuh apa? Ditukar. Saya percaya malam yang luar biasa ini. Kuncinya mengasihi dia. Ayo saudara, mungkin saudara belum berjumpa dengan Yesus. Mintalah perjumpaan ini. Nikmati kehadirannya.